Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zis-sama wa ala alihi wa sahbihi jalisin. Yang kami hormati Bapak Ketua 032 beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua 033 beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati para ketua RT yang sempat hadir di malam hari ini. Yang kita banggakan dan kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin STHI, yang insya Allah beliau ini akan mencerahkan kehidupan agama kita dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kita banggakan segenap pengurus Masjid Dua Kalimah Syahadat, yang kita hormati para ulama dari Badai yang sempat hadir di malam hari ini. Yang kami hormati dari pihak kepolisian, dalam hal ini Bapak Babin Kapitmas sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kita hormati dari TNI Koramil atau Kodim, yang kita hormati Bapak Lurah, Bapak Camat, serta anggota DPR Dapil Jakabari yang insya Allah nanti akan datang. Yang kami hargai dan kami hormati, ini ada wakil dari Masjid Al-Muhajirin, Masjid Muhajirin OPI, kemudian Masjid Muhajirin Peru Amin Mulia, kemudian Masjid Maufiro OPI 2, kemudian ada wakil dari Masjid Jami An-Nur Jalan OPI 6 Pasar Pagi, kemudian juga hadir yang mewakili Masjid Bagus Salam Peru CPNS, dan juga yang mewakili Masjid Baitul Salam Peru GSS. Juga kami sangat bangga hadir juga di sini jemaah Masjid Said Hidayatullah Jalan Babatan Saudagar, juga yang mewakili jemaah Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Ittihad 15, juga mewakili Masjid Asmaul Husna Peru Negeri Hijau. Juga kami sangat bangga di sini hadir pengurus Mushola Al-Huda Peru Anggrek Presiden. Kemudian juga hadir pengurus Mushola Al-Baria Peru Al-Baria. Kemudian juga hadir Mushola Al-Istiqomah dalam nama cukup jauh. Terima kasih Bapak hadir. Dan tadi ada jemaahnya yang sangat azan. Terima kasih Bapak. Juga ada Masjid An-Nur. Kepada para masjid, wakil masjid yang kami sebutkan tadi, kami sangat bangga dan kami ucapkan terima kasih. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah Masjid Dua Kalimah Syahadat yang sangat kami banggakan. Dalam suasana yang berbahagia seperti ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelurahan limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita malam hari ini dapat hadir bersama-sama berkumpul di Masjid Dua Kalimah Syahadat dalam rangka kita mengenang kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Bapak Haji, Pak Jemaah, Pak Usman CS,
dipersilakan duduk di tempat yang telah kami sediakan. Para jemaah yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang. Silakan mengambil tempat yang sedang nyaman. Untuk ini kembali kami akan menghormati Ketua PHBI di lingkungan RT 032 dan 033. Kemudian kita sangat bangga kita dapat mendengarkan Hadroh As-Sahadah yang diasuh oleh Terhormat Al-Ustaz Sutris Al-Hafiz. Bapak Ibu, terutama yang datangnya dari jauh, Hadroh ini masih muda, baru berusia lebih kurang 3 tahun, tapi jam terbangnya sudah cukup jauh sampai ke arah ketenangan dari terasa. Silakan kalau ibu-ibu mau hajatan atau mamanya persediaan nama cucu, anak dan sebagainya, hubungi pengurus masjid 2 Kitasan. Kami siap walaupun ada di Kabupaten Terbang siap bisa berangkat ke sana. Kemudian sekali lagi marilah nanti kita dengarkan pencerahan di bidang agama ini dalam rangka kita mengenang lahirnya dulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir acara untuk adik, ibu, bapak bersiap-siap, nanti ada door prize. Door prize ini cuma untuk 3 orang, anak-anak 1, ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Door prize-nya pertanyaannya masih dirahasiakan. Itu wewenang Pak Ustaz Ahmad Harifudin SPH untuk berikan pertanyaan kepada adik, ibu, bapak tersebut. Hadiahnya sudah tersedia di belakang itu. Sebuah televisi tapi hitam putih, tidak ada gambar. Kulkas dalam keadaan rusak. Tidak, ibu, tenang saja, hadiahnya kecil tapi berharga. Demikian sudah banyak lebar kita berbicara. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita dengarkan yaitu Hadroh As-Sahadah akan melantunkan atau membacakan kitab Hadiah Ulami sampai Mahmul Qiyam. Kepada Hadroh As-Sahadah kami persilakan. Mari kita sama-sama mendengarkan bacaan kitab Al-Qur'an dan nanti langsung disambung dalam pembuktian dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah
من شر الإنسان نفع الله تنزيل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Itulah tadi penampilan daripada hidro yang diasuh oleh Bapak Al-Ustaz Sugeng Habis. Ini adalah Bapak Ibu sekalian produksi daripada masjid Dua Kalimah Syahadat, dan usianya baru berusia lebih kurang 3 tahun. Dan dia memang layak panjang karena beliau menghabiskan kitab Kajian Ulama Muhammadiyah. Jadi begitu banyak. Untuk ini kembali kita kepada acara kita. Marilah ibu-ibu, adik-adik tenang. Kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Syafiq Anwar. Namun sebelum itu kami sekedar mengingatkan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza turidu fastari'u lahu. Sadaqallahu alazim. Kata Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan baik-baik agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang Bapak Ustaz Syafiq Anwar kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan yang pertama ini mewakili dari pemerintah setempat yang disampaikan oleh Bapak Kepala RT 032 Bapak Yadio Sarjana Hukum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kali disampaikan. Salawat salam. Marilah kita selalu mendoakan kita dan bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan salawat tersebut mengangkatkan ketiga kita
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dihadirkan itu dijadikan dan diberikan pertolongan kita itu balas. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Jakarta yang mewakili Bapak Lurah Presidio yang bermasa konfirmasi dengan kami bahwa kondisi beliau tidak sehat. Bapak perwakilan dari Kapolsek 61 yang telah hadir bersama kita, tapi beliau nyamar. Beliau ada di tengah-tengah kita. Bapak Andri Bozakir Sadanya Buku, beliau selaku Bapak Kapolres 15 juga alhamdulillah beliau setia menemani warga 15 dulu setiap acara kegiatan kemanapun, dan beliau juga setia menemani kami ketika ada masalah kapanpun. Jam 3 malam ada masalah, telepon beliau juga akan bersama. Terima kasih Pak Andri. Kepada yang kami hormati Bapak Mulyono selaku Babinsa 15 juga orang lama di 15 juga kembali, dan alhamdulillah setiap kali ada acara kami di pasti dua kali saja beliau selalu hadir menemani kami. Terima kasih Pak Mulyono. Bapak Ustadz, Ibu Ustazah, ulama Umar kami yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah malam hari ini kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Masjid Al Sadat sebetulnya kami bangga berada di dalam masjid ini, kami bangga tinggal di lingkungan ini, walaupun ada cerita mungkin di luar untuk lingkungan kami yang tetap enak, tapi kami bangga di sini. Kami betah di lingkungan kami. Ada banyak hal yang bisa kami sampaikan juga. Pesan kami buat Bapak Ibu seluruh jamaah malam bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada masjid yang mau membutuhkan atau mengirim acara keagamaan PHB di lingkungan Bapak Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Kami promosikan adron kami asyahadah asli dari IPA. Insya Allah berkah lantunannya luar biasa. Tepuk tangan buat beliau-beliau seluruhnya Bapak Ibu. Terima kasih, kami bangga berada di tengah-tengah yang dan insya Allah dari masjid yang sederhana ini bakalan lahir banyak tapi sambungan ke depan. Kami mohon banyak. Siapa yang tidak baik tetap tidak baik, yang baik kami fokus pada yang baik. Insya Allah yang tidak baik akan kami tutupi dengan hal yang baik. Bagi itu seluruhnya yang hadir pada malam yang berbahagia ini, kami selaku tuan rumah pengurus Masjid Al Sadat, tambah masyarakat, perwakilan dari pemerintahan tingkat hukum tetangga, mohon maaf yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sebelumnya. Bila mana sambutan kami kepada Bapak Ibu sebelumnya dalam menyambut, memberikan tempat, memberikan hidangan nanti yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang selalu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan. Mari kita simak bersama-sama nanti tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Syariful Estayani. Insya Allah dia akan menyampaikan hal-hal yang prinsip dalam mengenang perjalanan lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili keluarga besar daripada Masjid Al Sadat, rukun tetangga daripada Afrika Dua dan Afrika Dua punya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kami berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik Bapak Ibu para jemaah Rohimah Allah. Itu lagi sambutan yang mewakili Bapak PRD selaku pemerintah setempat, yaitu PRD 032 Kelurahan 15 Kecamatan Megawai. Sekali lagi atas nama warga dan T02 dan ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang menghormati dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Budi Iskandar. Alhamdulillah yang melengkapi konsumsi kita di malam hari ini, yaitu dia memberikan 2 ekor kambing sehingga lengkaplah konsumsi kita di malam hari. Terima kasih kepada Pak Budi Iskandar. Sumbangan sudah selanjutnya kita bagi Budi Masari. Terima kasih. Berikutnya sambutan mewakili Panitia Hari Besar Islam Lingkungan RT 02 dan RT 033 PHBI, dan juga sekaligus mewakili Ketua Masjid Dua Kalimantan Sahadat yang akan disampaikan oleh Terhormat Al-Ustaz Muhammad Amin Salim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa nafa'na bi dhikri amin. La muhammadin fi sabilillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Yang terhormat, yang kami banggakan, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Syaikhudin SPDHI. Yang terhormat para ahli ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga kita ucapkan ucapan selamat yang terhormat kepada dari Masjid Mahir Kopi, yang terhormat para jamaah Masjid Muhajir Peru Nabi Mulia, yang terhormat jamaah Masjid Mahfirah Kopi 2, yang terhormat Masjid Darussalam Peru GPS, yang terhormat jamaah Masjid Baitus Salam Peru GSS, yang terhormat para jamaah Masjid Syarifuddin Hidayatullah Jalan Kabupaten Surakarta, yang terhormat para jamaah Baitur Rahmat, yang terhormat para jamaah Masjid Al-Tihad 1510, yang terhormat para jamaah Masjid Asmaul Husna Perum Genteng Hijau, yang terhormat para jamaah Masjid Musola Al-Hujan Perum Angek Presiden, yang terhormat para jamaah Musola Al-Qariyah Perum Al-Qariyah, yang terhormat para jamaah Musola Al-Istiqamah Talang Keramat Perjawini, yang terhormat para jamaah Masjid Alim. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari kita berkumpul di Masjid Dua Kalimantan Sahadat dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu para jamaah sekalian diberikan Allah Subhanahu kesehatan dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini salam dan salawat lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semua kita termasuk pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk mewakili ketua masjid
dan pengurus kepanitiaan Masjid Dua Kalimat Syahadat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para jemaah sekalian yang telah sudi di maupun kami untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Dan juga di sini kami memohon maaf kiranya cara menyambut kami baik di luar atau di dalam masjid kurang pantas atau kurang berkenan. Kami segenap kru kepanitiaan Masjid Dua Kalimat Syahadat memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Itulah kemampuan kami, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jemaah sekalian. Dan juga di sini kami mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah mengisi rezekinya untuk membentuk acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang kami hormati, tidak perlu lebar lagi. Di sini kami segenap kru kepanitiaan belum mengizinkan Bapak Ibu para jemaah pulang karena di acara pulang acara nanti ada syukurin. Dan kami di sini mohon kiranya sajian atau sudah kami ini kurang pantas atau kurang sedap, kami memohon maaf lahir dan batin. Jadi kami mengharapkan seluruh kepanitiaan juga memohon maaf lahir dan batin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya bantu. Astagfirullah ya Rabbi. Diberi samping Allah yang berkaitan dengan yang telah maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jemaah Masjid Dua Kalimat Syahadat, itulah tadi sambutan ketua masjid, sambutan ketua panitia Hari Besar Islam Tiku Antikor 132 dan Antikor 133 yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Muhammad Amin Salim. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, marilah kita dengan hati yang ikhlas menerima, kita dengarkan baik-baik pencerahan agama dalam rangka mengenang junjungan kita, kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang disampaikan langsung oleh Bapak Al Ustaz Ahmad Saifuddin kepadanya kami bersyukur. Sini apa? Kalau sini kan? Ya. Ya sini apa? Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Buka dengan sebuah pantun atau dua pantun, mudah-mudahan makin semangat kita. Pantun pertama, alat kepayah aku berjalan malam cuma untuk mencari cempedak, alat kepayah mengucap salam yang nyawa pecah dalam kecairan. Pantun yang kedua, jalan-jalan ke pasar 16, beli beras lancar. Yang salam dengan pedas dan beras, kudoakan badan waras rezeki lancar. Modal hidup itu Pak. Badan sehat rezeki lancar. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala
لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang terhormati ketua masjid dan pengurus masjid, dua kalimat syahadat, juga yang sempat hadir pengurus dan jemaah masjid dan musola dari berbagai macam tempat yang ada di kota Palembang ini. Yang kami hormati ketua RT, ketua RW, lurah, camat, atau wakil juga sempat hadir mungkin pada malam hari ini. Sempat hadir pula bisa dari TNI maupun polisi. Jarang ini kejadian Pak, jarang jadi. Pokoknya alhamdulillah aman dia. Kalau ada di bapak ini, mudah-mudahan ada pahalanya Pak, insya Allah. Yang kami hormati termasuk penghibur kita malam ini, para tim selawat zikir dan zikir dari asyahadah. Mudah-mudahan nanti akan memberkahi bagi semua. Serta hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah salam takdim, salam hormat, dan mudah-mudahan semua kita di bulan Rabiul Awal ini bercucuran rahmat, berkah, maghfirah dan ridho Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Begitu banyak karunia rahmat dan nikmat yang melimpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan Islam, umur yang barokah, kesehatan dan kesempatan, dan berbagai macam karunia nikmat yang tidak mampu kita hitung dan nilainya. Semoga semua nikmat itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan pada sosok figur pemimpin terbaik di Allah, Khataman Nabiyyin, Nabi besar Muhammad SAW, bagi keluarga, zuriat, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini kami yakin, seyakin-yakinnya para ustaz yang hadir, banyak kiai yang hadir. Ada yang ku kenal walaupun jengok dan wajahnya, ada yang rayunya tahu, namanya tahu, ada yang wajahnya tahu, namanya tidak tahu. Salah satu yang pernah jengok Ustaz Nuryatin, itu kenal lah teman saya. Walaupun jauh di mata, insya Allah bukan itu Pak Talamo, itu jauh di mata dekat dalam doa. 2025 lupa pula apa itu. Terus sekalian kita hormati, kita doakan seluruh para ustaz kita dimanapun berada senantiasa dalam rahmat berkah Allah dalam berdakwah untuk kita semua. Amin. Tadi dimulai dengan sebuah pantun. Hidup berkah itu karena badan sehat dan rezeki dilancarkan oleh Allah. Salah satu selawat yang kata para ulama untuk melancarkan rezeki yang disebut dengan selawat Jibril. Salah satu selawat yang untuk menyehatkan badan kita adalah selawat syifa atau Jibril. Yuk sama-sama kita baca dulu selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa jawahiriha Abiyati abdani wa shifa'ina wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli
Oleh sekalian, untuk pertama kali kami hadir di tempat ini bersama jemaah kami. Kami sering melewati. Pertama aku ini masjid itu namanya berbeda dengan nama masjid-masjid yang lain. 2 kalimat syahadat. Masya Allah, jadi pasti di sini ada orang yang ahli tauhid. Ya, insya Allah nih. Ya, orang yang memang akidahnya kuat kalau. Jarang Pak di kota Palembang ini baru nemui namanya yang agak apa jauh istimewa. Masjid 2 kalimat syahadat. Insya Allah ya. Itu akidah keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan akidah ini. Karena Rasulullah itu berjuang untuk menguatkan akidah ini. Terus sekalian, walaupun aku lewat baru pertama kali, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk silaturahim kita semua. Amin. Berbicara mengenai baginda Rasulullah SAW, tidak akan pernah putus-putusnya, tidak akan pernah habis-habisnya. Bicara hikmah yang terkandung di dalam akhlak yang mulia itu. Makin digali, makin banyak hikmah yang kita dapatkan. Tidak bisa kita lukiskan, tidak bisa kita ukir dengan sebuah kata-kata yang indah. Karena begitu indahnya bahasa ungkapan untuk mengungkapkan keindahan baginda Rasulullah SAW. Jumlah Nabi ada 124.000. Jika dicatat, ya, dicatat, didengarkan, insya Allah. Kata pengurus tadi, sudah ini ada 3 pertanyaan. 1 untuk budak, 2 untuk ibu, 3 untuk bapak. Ya, insya Allah. Kalau dapat, apa tadi? Cipir tadi warna. Yang penting insya Allah, itu untuk memberikan semangat. Jadi jumlah Nabi ada 124.000. Dipilih 315. Yang wajib kita ketahui 25 Rasul. Kemudian dari 25 Rasul itu ada 5 Nabi, 5 Rasul yang memiliki kelebihan yang luar biasa karena mendapatkan cobaan yang luar biasa pula. Dipilih oleh Allah. Paling banyak mendapatkan cobaan. Nuh, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dipilihlah satu nabi, the best yang terbaik, yang namanya bergandeng dengan nama Allah. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Al-Burdah dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Nabi kan manusia biasa. Iya, darahnya sama dengan kita, keringatnya sama dengan kita. Dia ada paru-paru, jantung, usus, perut, mata, kaki, tangan, lengkap fisik Nabi itu sama dengan kita. Tapi beda Pak. Kalau ibarat batu, 1000 batu koral tidak berbanding dengan 1 permata. Contoh, di dalam sejarah di fisik Nabi kita cerita. Keringat Nabi sama dengan keringat kita. Keringatnya yang sama. Tapi aromanya, baunya, diceritakan di dalam sebuah riwayat Nabi punya anak angkat namanya Anas bin Malik. Lah dekatnya Nabi dengan dia. Ya. Anas bin Malik ini punya emak namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini di dalam sebuah cerita suatu saat Nabi bahasa Palembang ini tandang ke rumah Anas ini sebelum waktu zuhur. Capek lelah Nabi tidur. Tahu lah tidur dalam zuhur kan? Keringat nyembur. Jadi kita tidur dalam zuhur itu siang keringat nyembur. Ketika tidur Nabi semerbak bau harum ini, bau kasturi. Kata Ummu Sulaim, bau dari mana lah ini? Makin didekati, makin aromanya wangi. Ternyata itu dari tetesan keringat Nabi. Dimbeknya wadah kecil itu, ya. Tetesan keringat Nabi itu dimbek. Nabi terkejut, wahai ibu apa yang kau lakukan bu? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ngembek keringatmu ini untuk menjadi parfum. Keringat Nabi, keringat kita. Allahumma marfa wal bala, keringat berkuah. Banyu ludah Nabi. Dalam sejarah
Nabi pernah dengan izin Allah ya menjadikan air hujan untuk mengobati contohan ulo dari sahabatnya bernama Abu Bakar. Dalam sejarah juga diceritakan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatku, kau nengok Ali bin Abi Thalib dah? Tidak nengok ya Rasulullah. Mungkin dia sedang sakit ya Rasul. Yang lain itu, iya ya Rasul sakit niat. Cuman bukan demam, sakit mata. Nabi datang ke Sayyidina Abu Thalib, diludahi Nabi matonya. Dengan izin Allah sembuh banyu ludah Nabi. Dalam riwayat lain diceritakan pula dalam hukum fikih ya, ada yang najis mutawasito. Darah kencing itu najis mutawasito, tapi sebagian para ulama mengatakan tidak untuk Nabi. Dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi memiliki sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini suatu saat dipanggil oleh Rasul, wahai Abdullah bin Zubair sahabatku, aku tadi habis berbekam. Tolong darahnya tadi supaya jangan tercecer kemana-mana. Sudah kuatai, kau buang ke. Kalau pacak darah itu buang, jangan sampai ada yang tahu. Baik ya Rasulullah. Keluar, Abdullah Zubair, baru keluar, tidak lama, tidak sampai 1 menit. Keluar lagi dia. Nah, aku cepat kau buang. Sudah Rasulullah, pokoknya aman. Aman ya Rasulullah. Tidak kata yang tahu, tidak kata yang tahu, pokoknya aman. Kau buang kemana? Tegok. Tegoknya darah Nabi. Bekas bekam ini. Apa jawab Rasul? Wahai Abdullah bin Zubair, darahku yang bercampur dengan darahmu, jasadmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Nak sama dengan kita Pak. Manusia mulia ini. Ini jarang dicetok oleh kiai. Hadis itu. Ada lagi kencing. Kencing itu najis. Tapi tidak untuk Nabi kata para ulama sebagian. Sebuah cerita Nabi ini memiliki emak susuan. Ada Halimatus Sa'diyah dan salah satu adalah Ummu Aiman. Nabi ini kebiasaan Nabi kalau kencing Nabi wadai itu karena tempat nak keluar tuh jauh, khawatir kaget tercecer kemana-mana. Saking telitinya Nabi masalah toharo. Kencing Nabi, kencing, begitu mangkok ditaruh oleh Nabi, ya, di bawah tempat tidur. Suatu malam, mak Nabi, mak susu Nabi Ummu Aiman ini keluar. Biasa umum keluar nak menjelang subuh, menjelang fajar itu kan kita galak bangun. Bangun malam menjelang subuh. Jam 3 lah istilahnya. Bapak pernah ya bangun malam baik? Apa kali? Nah ya, begitu bangun, Ummu Aiman nyari tuh, nyari banyu karena aus. Biasanya itu galak bangun aus biasanya. Ada yang pipis, ada yang aus galak bangun. Ternyata di bawah tempat tidur itu nanti ada banyu bening bersih, campak air zam-zam. Rasa harus diminum. Menjelang subuh Nabi bangun nyari banyu tadi masuk Nabi untuk dibuang tuh. Masuk kita Palembang nih mak, kalau ngarap manggil Umi ya dah. Mak susuan tuh Bapak sekalian jangan salah. Ya samo setara dengan mak kandung Pak. Mahram itu. Samo cara adik kandung, adik sesusuan, dulu sesusuan ya. Mak di kita kalau masuk itu mana yang mangkok yang berisi banyu di sini? Nak kubuang ke Nabi. Kata Ummu Aiman ya Rasulullah, itu sudah minum. Nabi senyum, mak yang kamu minum kebanyakan kencing aku mak. Kata Rasulullah disambung oleh Nabi, wahai ibuku, engkau minum air kencingku, seumur hidup kau tidak akan pernah sakit perut. Banyu kencing Nabi. Makanya dua hal ini Ustaz, ya, saudara sekalian, kadang-kadang yang inilah yang kadang dibuat oleh wong kita sekarang. Satu banyu ludah, kedua banyu kencing sebagai obat. Banyu ludah itulah dukun pakai banyu ludah tuh. Jampi, walaupun sikok lagi banyu kencing, apa? Dipakai untuk mengobati. Nah, kan pengalaman. Obat mata lah.
Apa Pak Ustaz? Banyak tetap najis pula. Karena belum pernah ada dokter yang membolehkannya. Aku nanya dokter, mana dokter? Ah, najis itu katanya. Nah, kita yakin dengan itu. Mungkin dari situ juga sekarang. Ya, tapi kan beda. Tapi sekarang kami hormati. Tidak cukup gitu. Fisik Nabi yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, yang akan kami bahas sedikit, kita menguraikan sejarah. Kalau kita dari kecil sudah mulai tahu sejarah dari lahir sampai Nabi wafat, kita bisa baca sirah Nabawiyah itu tebal, kita bisa baca. Ada yang tipis, ada yang tebal. Kita ingin sedang menguraikan tentang hikmah yang dapat kita ambil agar kita bisa mencintai Nabi. Kalau berbicara mengenai Nabi mencintai kita, lah pasti Nabi sangat cinta kepada kita. Pemimpin mana di pucuk dunia ini yang menjelang wafatnya manggil rakyatnya. Pemimpin mana yang pucuk dunia ini yang menjelang wafatnya manggil umatnya. Tidak kati. Rasulullah menjelang wafat tidak manggil ibunya, tidak manggil bapaknya, tidak manggil istrinya, tidak manggil anaknya, tidak manggil cucunya, tidak manggil sahabat yang setiap hari menemani dia. Yang dipanggil oleh Nabi, ummati. Kecintaan Nabi kepada umat. Bahkan menjelang wafat Nabi, dalam sebuah riwayat di saat sakaratul maut, Nabi mengambil segelas air, lalu mengusapkan ke mukanya, lalu berdoa, Allahumma halil alayya fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku untuk melepaskan sakaratul maut. Begitu ruh Nabi mau lepas dari jasad, Nabi mengatakan, ya Rabb, andai kata pedihnya sakaratul maut ini begitu dahsyatnya, jangan kau timpakan kepada umatku. Timpakan semua kepada. Jangan kau timpakan kepada umatku, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut kepada. Kenapa itu terucap dengan Nabi? Karena saking cintanya Nabi kepada umat. Nah, bagaimana kita membalas cinta Nabi? Pertama, perbanyak sholawat. Orang yang mencintai sesuatu itu pasti sering menyebut namun. Ibu cinta dengan anak, bapak cinta dengan anak. Biasanya kalau cinta dengan anak itu disebut. Nyebut ke anaknya ngobrol, yo anak aku alhamdulillah sekarang sudah S2, gue bertanya tidak. Benar, saking bangganya kita cinta dengan guru kita, kemana-mana kita sebut nama guru kita, betul lah. Kita cinta dengan orang tua kita, alhamdulillah orang tua aku cuma ini main, wow cinta orang tua. Kita cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, sebut nama Allah itu. Cinta kepada Nabi, banyak selawat. Saking hebatnya selawat ini, kata Nabi, man sholawat wahidan, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi, Allah zat yang maha hebat itu bersolawat kepada kita 10 kali, mendapatkan rahmat, keberkahan, maghfirah. Di dalam surah Al-Ahzab 56 itu hafal galau-galau. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sudah sepantasnya kita yang hina ini, sudah sepantasnya kita yang tak mulia ini, Allah yang maha mulia, malaikat makhluk yang suci berselawat kepada Nabi, apalagi kita. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib dikatakan juga, kullu doa mahjub hatta yusalla 'alan nabi. Semua doa-doa itu terhijab, tidak bisa naik ke langit kalau sekali doa gitu. Hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hingga umat itu berselawat kepada Nabi. Maka itu kunci kalau kita berdoa, tidak lepas dengan selawat itu, ya kan? Setelah puji syukur, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yang binaikat mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin awwalina wal akhirin, dan seterusnya. Selawat. Tak bersambung doa kita ke langit sampai kita berselawat kepada Nabi. Lalu sekali kami hormati, perbanyak selawat. Lalu sekali mohon maafnya, kalau kita nak ngandalkan amal-amal ibadat kita ini rasanya kecilnya, nak masuk surga itu Bapak. Boleh dikatakan kecil hati. Ngapa? Saya itu sampai Nabi Adam di mana dulunya?
di surga. Nabi Adam itu sudah di surga. Nabi Adam melakukan dosa satu kali dalam surga, melakukan kesalahan satu kali di keluarga. Ulangi lagi. Nabi Adam di dalam surga, dikeluarkan dari surga lantaran melakukan kesalahan satu kali. Kita banyak dosa ingin masuk surga, yang di dalam lagi keluar. Kecil hati tak kita rasa? Kecil hati. Apa yang membuat kita bisa masuk dalam surganya Allah dengan izin Allah? Dua. Pertama rahmat Allah, kedua syafaat Nabi. Itulah sekalian. Makanya bukan karena amal ibadah semata-mata. Karena rahmat Allah. Kita bisa sholat karena apa? Rahmat Allah. Kita bisa berbuat baik karena rahmat Allah. Begitupun karena syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kita kepada Nabi mengikuti yang kita cintai. Taat. Di dalam surah Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ya Muhammad, katakan kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai dan mengampunkan dosa-dosa. Artinya, kalau kita mengikuti Nabi sama dengan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kuat nian Bapak Ibu sekalian. Kekuatan cinta kita kepada Nabi ini membuktikan kekuatan cinta kita kepada Allah. Kita tidak akan mungkin untuk nak mengikuti secara sempurna akhlak Nabi, perilaku Nabi, ibadah Nabi. Tapi paling tidak kita akan menjadi saksi. Bahkan kita ingin menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita. Kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan nilai ibadah kita. Bapak sekalian, salah satunya bisa kita ikuti kenapa Nabi sehat. Ini. Kenapa Nabi sehat? Nabi ini dalam sejarah jarang sakit. Cuman sakit, sempat kubaca cuma 2 kali sakit Nabi. Pertama, sakit karena diguna-guna. Turun surah Al-Falaq, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian turun surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dipakai oleh sahabat kita, para ustaz-ustaz untuk meruqyah. Dengan izin Allah SWT. Yang kedua, sakit menjemput ajal. Makanya kata guru kami dulu, Abah Zain pernah mengatakan bahwa ajalnya orang sakit berimannya cuma 2. Pertama, sakit karena ujian, kedua sakit menjemput ajal. Sakit karena ujian biasanya tidak lama, Pak. Seminggu sakit, sebulan sakit, semua dengan izin Allah. Nah, kalau sakit menjemput ajal ini pecahnya makin diobati makin parah. Datang kita ke dokter, di dokter, kalau sudah 5 kali di sini, ada perubahan. Tidak tahu dokter. Makan obat ini sudah dokter. Makan obatnya sudah dokter. Coba kocek dulu ke puskesmas atau ke spesialisnya. Mulai ke spesialis kalau keluar ke duit ratusan ribu. 2 bulan tambah parah apa aja. Diopor lah. Kalau kami di arah panca usaha tuh belarinya pertama ke rumah sakit Bari. Ke sana. Enggak tahu 2 bulan rumah sakit Bari. Di rumah sakit Bari opor bae ke rumah sakit Muhammad Husin. Itu alatnya lebih banyak. Pakai ambulan dibawa ke Muhammad Husin. 3 bulan di sana. Bolak-balik juga. Belum sembuh juga. Sudah katanya cukup baik ke Jakarta dioper. Kalau mau duit pakai pesawat ke Jakarta. Sampai di Jakarta juga tidak lama juga berbulan-bulan juga di situ. Alat secanggih apapun belum pacak mendeteksi penyakit.
bahkan tidak pacak ngatasi penyakit. Terakhir Yasoni kalau artisnya terakhir dibawa ke Singapura. Ternyata malaikat maut dan nunggu di sana, bukan di Palembang. Menjemput ajal, Pak. Makin diobati makin parah. Nah, Rasulullah SAW dua itu pernah sakit. Sakit karena diguna-guna, sakit menjemput ajal. Kita pasti ngalami semuanya. Tapi kalau pacak kita ngambil hikmah dari Maulid Muhammad ini, kalau bisa jarang sakit. Nabi itu jarang sakit. Bukan tidak pernah sakit. Karena sakit ini adalah untuk mengikis dosa-dosa kita kalau kita sabar. Ya. Kalau sekalian kami hormati, makanya Nabi ini jarang sakit. Apa yang membuat Nabi jarang sakit? Yang pertama, Nabi jarang sakit, pola makan yang sehat, pikiran yang senantiasa berbaik sangka, pola hati yang sehat. Tiga ini, pola makan, pola pikir, pola hati. Pertama pola makan. Kalau masalah olahraga itu tergantung kita masing-masing. Ada yang tidak kuat lagi olahraga kalau sudah usia 70-an. Ya. Bisa dilakukan olahraga sholat bisa, olahraga yang ringan bisa. Tapi yang pasti pola makan harus diperbaiki. Kalau nak nurut sunnah Nabi. Nabi tidak pernah makan berlebih-lebihan. Karena Nabi ini karena Quran berjalan. Dalam surah Al-31 itu disebutkan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan Nabi tidak pernah mencampur adukan makanan darat dengan makanan laut. Kita belum baca Rasul. Apa maksudnya itu? Kalau pengen makan makanan darat. Makanan darat ini apa? Ayam, bebek, kambing, burung, sapi. Kemudian ada lagi makanan sungai, itu laut. Ikan, cumi-cumi, udang. Kalau makan udang, cumi-cumi, ikan, tinggal ke makanan darat. Kalau makanan darat, baik, tinggal ke makanan sungai. Pacar kira-kira. Mengkondang anak betul gak? Itu tuh sedang disuruh milih. Tapi kan kapan lagi perbaikan gizi? Betul kali. Ayam. Ayam ini macam-macam pula. Ayam kecap. Ayam oper. Ada ayam pindang pula. Laju kalau itu. Ikan. Lah macam-macam pula. Ikan yang diberengkes. Ikan yang dibakar. Ikan pindang pula. Ayam. Becuk kalau kita semuanya penuh. Nasi itu tidak katon lagi nasi itu. Yang Palembang tak katon lagi. Lauk kalau bertumpuk. Makan di sana, tidak. Habis dah. Survei membuktikan habis dah. Kadang-kadang tak habis bapak. Kesian nih dengan tuan rumah. Di bawah kursi itu banyak nih yang makan. Ya Allah. Saking kita pelit tadi. Kucing lagi. Kita terjangkut anak kecil. Saking nak hoji makan tadi. Tidak habis juga. Ujungnya tidak habis. Begitu tidak habis, nyari kucing tadi. Kucing, tidak lagi nak kesinggung. Coba lah kucing itu kalau sudah diterjang, kadang-kadang lagi Pak nekat Pak. Tahu kucing itu jahat hati. Kita pelit, agak-agak kucing itu dekat dengan kita Pak. Coba lah kucing masuk ke rumah kita terus. Kita baik Pak, yuk makan. Dekat terus kucing itu Pak. Sekali kita terjang ke, tidak kalah lagi deh. Mungkin diadu punya kawan lain. Dosa dengan mamang itu pelitnya. Lemah kalau itu. Kalau kita aku oleh kucing juga, jangan kemana-mana. Agar benar juga omongan kawan tuh, Ustaz kucing itu berdoa aja tuh Ustaz. Emang benar, siapa tahu dia berdoa apa. Kan itu makhluk Allah. Kalau kita ini rahmatan lil alamin Nabi itu ya. Dengan hewan sekalipun ada akhlak. Andai kata kita tak galak nginjuk kucing, biarlah lepas ke dia, jangan disakit dia. Biar Allah yang akan nanggung rezeki. Ini nginjuk lagi. Kita kucing tadi ada yang terkencot punya kucing, ada yang lepas kupingnya sebelah, ada Pak nauzubillah misalnya, ada yang disiram banyu hangat lah, haula wala quwwata illa billah. Jangan-jangan itu pacak menghambat kita juga Pak masuk surga. Makanya Nabi itu akhlaknya bukan baik kepada manusia, tapi juga kepada hewan sekalipun. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, ya kan?
yang disebut dengan bapak kucing. Julukan dia. Namun dia Abdurrahman, tapi dijulukan lagi bapak kucing. Kenapa? Kemana-mana bapak kucing. Suatu saat dia nak sholat, bajunya ini Pak apa? Dagat lengan sebelah. Jadi ini baju panjang jubah itu sikonya terpotong. Jadi Nabi apa? Ternyata apa? Baju kau ni mak kau habis belain, siko panjang sampai sini, siko sampai ke siku ini. Ya Rasulullah, aku ini sholat. Nah sholat ini. Ternyata ada kucing di sini. Ya, tariknya Pak. Ya, nah, ya. Ini, ini, ya, sampai dipotongnya Pak, diguntingnya Pak. Ya, supaya jangan ganggu kucing tadi. Digunting tempat kucing tidur tadi. Dulu kan pakai jubah besar-besar kan. Pernah dia masuk ke kucing dalam jubahnya. Saking sayang dengan hewan. Siapa tahu? Kita belum sampai ke sana. Nah, Rasulullah SAW itu dari segi makan dia sudah ada cara untuk itu. Ternyata itu beberapa abad yang lalu. Dokter meneliti, kata dokter begitu makanan darat dicampur dengan makanan laut, bukan gizi, bukan vitamin, ternyata bisa menjadi racun dalam perut kita. Dokter baru meneliti sekarang, Nabi sudah meraktekkan beberapa abad yang lalu. Nah, cara makanan, Masya Allah ya, cara nguap Nabi lagi beda. Nguap Nabi, Nabi ngajarkan kepada kita. Walaupun sebagai ngomong Nabi tidak pernah nguap, tapi Nabi ngajarkan nguap yang benar itu. Pernah akan mendengar hadis kata Nabi, nguap itu berasal dari setan. Benar. Jadi sampai-sampai Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kawan kita seorang dokter ngatakan, Ustaz, nguap itu tandanya tidak sehat. Jangan ngapa kata Nabi nguap itu berasal dari setan. Dapat juga jawab di dokter itu. Caknya bapak bersebelahan ada ya. Ternyata pas kita teliti tidak ada berlawannya kan. Benar, dokter mengatakan nguap itu adalah akibat kurang sehat. Cuman kalau nguapnya itu tidak milih tempat, tidak sehat badan. Sedang duduk main ini nguap, kaget di luar nguap. Dan kondangan nguap, dan nonton TV nguap, dan megang HP nguap. Itu tanda tidak sehat. Yang nguap, yang kadang-kadang nguap berasal dari setan ini milih tempat. Aku seumur hidup aku tidak tahu kalau bapak ibu yang di sini pernah ndak nengok wong nyanyi nguap. Tiada harapan lagi. Tapi kalau ngaji, Cak Yonya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oh, ini mau mulai nguap. Belum itu selembar. Yang aneh lagi, nguap ini pacak nular. Kita sholat di berjemaah, yang situ nguap biasanya sampingnya nguap juga aneh. Benar ternyata nguap itu berasal dari setan. Makanya kalau nguap, nah ini Pak, ditahan ketemu. Walaupun kita sedang sholat ditahan. Kalau tidak ketahanan niat, tutupnya ini. Ngapalah dengan tangan kiri di punggung ini, bukan dengan tangan kanan. Karena itu berasal dari setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup. Kalau bersih, Nabi ngajar minum. Bersih. Bersih itu kan tanda sehat. Bahkan kalau bersih mengucapkan alhamdulillah. Pak Bu, bersih itu Bu. Alhamdulillah pacak bersih. Kamu pernah lah nengok saru bersih? Tidak kolong nengoknya. Ya, mulut ngangap itu mekar jadi tidak. Urung, tidak lemak nih Pak. Apalagi orang tua. Jadi ejian cocong laju yai. Nah laju yai, laurung pegel nanti gitu. Begitu alhamdulillah.
Cuman bersin itu nah. Jangan kita bersin nyebar ke hujan lokal, kena wong galau. Nah, bersin. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Pacak bersin. Ini kadang-kadang manusia ini lah sudah tahu nikmat depan aku nian. Nak ngaji bapak itu, nak ngaji macam Yasin. Bersin, acik, ay macet. Oh, pak jago. Maksudnya itu ngagal kita mati Yasin nih, bersin terus dia sama mati Yasin kan? Berkali-kali, 3 kali Yasin sekali, acik, macetnya nih, macetnya. Tertuju kepada Allah. Lalu sekalian kan hormat. Kemudian pola pikiran, pola makan selesai. Kita singkat-singkat ya. Kemudian Nabi sehat pola pikir. Nabi tidak memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita ini kalau nak mikirkan wong ya, yang cenderung menggagalkan kebaikan wong lain itu banyak pak. Kita gagal pak. Jangan kita anggap kita berbuat baik ini ada yang setuju galau, ada yang nyari hatinya dengki itu ada pak. Yang tidak setuju itu ada. Makanya dalam Al-Quran ya ada surah Luqman. Ibu pernah tadarus bu? Ada surah Luqman bu? Nah Luqman itu bukan Nabi. Luqman. Nama manusia yang bijak yang diabadikan oleh Al-Quran yang nama aslinya Luqman bin Unaqa bin Sadun. Yang terkenal dalam Al-Quran, kalau tidak keliru itu 34 ayat, ya, itu banyak menceritakan Luqman nasihati anaknya. Di situ tidak disebutkan anaknya siapa namanya, tapi Ibnu Katsir menjelaskan anak Luqman itu namanya Taran. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan mempersekutukan Allah. Wala tusu'il khaddaka linnas wala tamshi bil ardi maraha. Kalau berjalan di muka bumi jangan sombong. Nasihat Luqman dengan anaknya. Dan dalam sebuah hadis, ya, Nabi juga menceritakan tentang Luqman ini. Yang permasalahan dengan kehidupan sama manusia ini. Apa kata Luqman ini kepada anaknya yang diceritakan oleh Rasulullah. Kata Luqman, nah jangan terlalu banyak mendengarkan omongan uang yang mendekati manfaat dalam hidupmu. Kecuali omongan itu membangkitkan semangat. Karena uang ini banyak lanang jatuh ke kita. Pacak ngurung ke perbuatan baik itu. Kalau memperbuatan itu baik, jalan. Terserah orang ngomong apa. Karena yang tahu tujuan hidup itu kita. Dan orang akan memandang kita sesuai dengan ilmu dan pengalamannya masing-masing. Dia akan ngomongin kemukan dengan kita. Benar bang? Benar. Tidak percaya anaknya tadi. Akhirnya Luqman membawa anaknya ke pasar. Beli keledai. Keledai itu sejenis kuda kecil. Begitu dibeli, kau tengok nak. Apa yang diomongkan di pasar tadi. Akhirnya apa? Ya, Luqman naik ke pucuk keledai. Anaknya ngiring keledai. Sampai di tengah perjalanan ngomong, bapak tidak tahu aku. Dia pucuk keledai, anak ngiring, siannya udah itu masih kecil. Kau dengar naik? Kata Luqman, kau dengar naik? Sudah nak, kau naik ke pucuk nak. Si Taran, anak Luqman naik ke pucuk keledai, Luqman turun, nendeng keledai tadi. Ngomong pula. Anak kurang ajar. Dia pucuk keledai, baknya jadi kuli. Dua nak kata Luqman. Orang lah dua ngomong kayak gitu. Sudah nak. Kalau itu kita naik dua-dua. Luqman naik, anaknya sekarang naik. Keledai itu kecil, kurus pula. Di keledai. Dia ngomong kumpul. Dan kata peri itu binatang. Keledai kecil, naik umur kalau punah keledai itu. Sudah nak, kali itu kita turun naik. Luqman turun, anaknya turun, keledai digendeng. Dia ngomong, lolo, buyan, bengak, aduh keledai tak dinaiki. Dan kata yang benar. Nah, itulah yang terjadi fenomena sekarang ini. Uang yang tak pernah masuk budget. Dia ngomong ke tak? Dia ngomong ke Rijak, ke ibu anak yang tak pernah masuk masjid. Tersinggung uang tadi. Masuklah dia masjid. Begitu masuk masjid, tumben masjid acara maulid, jangan-jangan nak nasi minyak kau ni. Serba salah. Ibu yang tak pernah ngaji dikata tidak baca ngaji, begitu dia ngaji, ngaji itu baca galau wong.
Apalagi bulan Ramadan kaki imam, jadi sasaran omongan imam kepanjangan maco salah, kependekan salah. Maco ayat pendek. Kadang-kadang yang aneh Pak. Kalau maco ayat panjang, mungkin ada yang berotot. Panjang ini yang ayat. Ini ada kawan kami itu, dia maco ayat pendek Pak. Bukan karena tidak baca ayat panjang. Maco inna atau ini kalau kausar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Khotib. Sudah khotib, maco itu begitu keluar omongan. Ustaz baca banyak gawe ini ya. Tak kati apa ayat yang lain. Anak aku lagi baca maco ayat itu. No. Ya Allah. Kalau kita nak dengar ngomong tak kati, makin lurus kembali niat kita. Mana yang bagus jalani. Yang tak bagus tinggalkan. Yang penting yang tahu itu diri. Apalagi perbedaan-perbedaan itu tinggal Pak. Kalau kita merujuk kepada surah An-Najm ayat 32 itu tersindir Pak kita Pak. Tersindir. Allah kata gitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa dirimu paling suci. Jangan kamu merasa dirimu paling benar. Jangan kamu merasa dirimu paling hebat. Huwa a'lamu biman ittaqa. Aku yang tahu kata Allah, siapa yang bertakwa di antara kamu, Allah yang tahu. Karena perjalanan hidup kita ini bukan sampai di sini bayar. Yang akan menentukan kita baik atau buruk di akhir perjalanan hidup kita. Siapa tahu Pak, wong yang hidupnya dulu mungkin banyak dosa. Lalu Allah berikan hidayah kepada dia. Menjalani dia yang beriman. Tapi ada yang lurus pada awalnya. Cuma tidak kuat menghadapi cobaan di hidup ini. Berakhir dengan su'ul khotimah. Maka yang sekarang sudah beribadah, beriman, beramal soleh, istiqomalah. Istiqomalah, minta Allah tsabbit nabil iman, kuatkan iman kami. Kemudian yang banyak dosa malam ini, jangan pernah putus asa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang pada kita. Dan kita berharap syafaat kita dapatkan. Maka syafaat Nabi itu Pak, kadang-kadang ada uang yang amalnya sedikit, tapi lantaran Allah berikan syafaat atas sisi Allah melalui Muhammad, maka itu yang buat hidupnya berkah. Termasuk syafaat dari Al-Quran. Kan ada 4 syafaatnya menurut para ulama. Syafaat dari Nabi, syafaat dari Quran, syafaat dari anak-anak kecil yang meninggal, kemudian syafaat dari sahabat-sahabat kita yang waktu dia berkumpul bersama di dalam satu majlis. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga ya Allah bersama dengan Rasulullah SAW dan bersama orang-orang yang kita cintai. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji tadi. Dan 3 pertanyaan. Ini untuk budak dulu, ibu-ibu dulu, apa bapak dulu? Nah, budak-budak dulu. Saya tak tahu lagi budak-budak. Anak-anak siap pertanyaannya? Cuma cikok jatah 2-nya untuk bapak sama ibu. Ya. Oke. Ucapan responnya ya. Jadi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, siapa namanya? Benar ucapkan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, ya. Bisa tak? Coba ulangi lagi. Apa kamu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Kemudian sebutkan sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bisa? Bisa nak? Oke. Pertanyaannya. Berapa jumlah seluruh nabi? Yo, tuh. Ya, itu. Yang itu dulu. Nah, kan lanjut. Yo. Yang mana tadi? Sudah, yuk. Sini. Nah, apa lagi? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Kuat dikit. Mak lupa bawaan kantung. Assalamualaikum kuat dikit. Assalamualaikum kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nama siapa?
Muhsin. Nah, apa? Berapa jumlahnya? Jumlah nabi ada berapa? 124.000. Iya, benar? Iya. Alhamdulillah. Sudah. Silakan salah satu anggota Adro. Tepuk tangan dong. Oke, yang kedua untuk ibu-ibu ya, apa ini? Ibu-ibu dulu. Oke ya. Pertanyaan mudah, asal nyimak. Walaupun mudah nyimak tak tahu. Ya. Allah mengatakan nih ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ya Muhammad, katakan, siapa mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai dan menghapuskan dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu terdapat dalam surah dan ayat berapa? Kamu yang tahu? Berbeda. Tidak nyimak berarti. Ibu-ibu, ayo. Apa terlalu sulit dari pertanyaan Ustaz? Hah? Terlalu sulit katanya. Sudah, ayat lagi dulu. Yang biasa kamu katakan itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Surat apa? Ayat berapa? Nah, ayo. Ustazah sampai bisa. Bisa? Jangan. Nama saya Ibu Farhama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Surah apa? Surah Al-Ahzab ayat yang 1. Mana kira-kira? Surahnya benar, ayatnya? Mana Ustaz? Benar Ustaz? Belum tepatnya. Oh, oke. Ya, surahnya benar, ayatnya. Mana? Mana lagi? Gimana sama ayatnya, Wei? Coba. Yuk. Coba. Itu apa gitu sebenarnya? Ini itu kira kita surahnya. Hah? Salah ya? Ya, lebih ini. Ini benar itu, surahnya benar tuh. Ayatnya benar. Kali benar ya itu. Ayo, betul. Ya boleh, ya boleh. Ayo boleh. Tadi nak nyimak sih. Coba. Ayo Ustazah mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Saya namanya Ibu Erna. Surah Al-Ahzab ayat 45. Lompat. Ayatnya 54 Ustaz. Di antara dua itu. Di antara 54 dan 55. 54, 55. Kira-kira Dan 54 dan 55. Apa lagi? yang benar? Ayo yang tahu siapa cepat. 1, Itu aja. 2. Oh ini hadiahnya masih posnya loh. Ayo siapa lagi yang tahu? Lanjutkan ayatnya tadi, lanjutkan ayatnya tadi. Siapa? Umi, oh silakan Umi. Ya, Umi. Ayo baca Ida. Lagi aku tadi yang tadi dia yang beri. Ayo. Tinggal ayatnya tadi. Surah Al-Ahzab gimana? Supaya kita hafal ya. Siapa lagi? Menghafal. Ulangi.
Ya selesaikan dulu. Saya penasaran nih. Oke. Surah ayat 556. Alhamdulillah. Kamu kan tadi buat tadi. Ya. Nabi yang paling banyak mendapatkan cobaan dari Allah. Siapa namanya Nabi Muhammad? Lebih Nabi. Salawat takbir sebutkan namanya. Iya, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Muslim tadi yang pertama adalah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan Muhammad. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena jawabannya benar, berhak menerima emas 1 kilogram. Alhamdulillah ya. Malam ini insyaallah silaturahim dapat, amal dapat, ilmu dapat, dan kami dapat hadiah pula. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekalian bersama-sama doa agar acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli ya Allah. Hamdan yatina fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Ghaffar, ya Allah Zat yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, mertua kami, guru-guru kami, mujahid kami, pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik dan berjasa besar dalam kehidupan kami. Allahumma ya mujibas sa'ilin, terimalah iman, amal soleh yang kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup ini ya Allah. Anugerahkan keberkahan dalam hidup kami, dan kelak Engkau ridhoi kami untuk dapat masuk ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, dan dapat menatap wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikan Indonesia negara yang aman sentosa ya Allah. Oleh jami' biladil muslimin, serta negara-negara muslim yang lain ya Allah. Allahumma ansur waslim ikhwanal muslimin Palestina wa illa makan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan ya Allah pertolongan bagi saudara-saudara kami di Palestina, di Iran, dan di tempat-tempat yang lain ya Allah. Allahumma tawil umurana lil ibadah. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk ibadah. Wa barik lana fi hayatina, berkahi kehidupan kami. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu. Wa zaina bil hilmi, berilah tambahan pemahaman kami tentang ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan dalam hidup kami. Rabbana tahbainana wa baikna bil haqq wa dril fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbagai doa dari saya sudah seluruh melakukan kita lahir anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kami sebagai pengambil acara telah kontrol daripada menjadi dari keluar sampai ke manusia pribadi. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andai katakan kekeliruan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama acara ini untuk baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.